Oke, mari kita lihat sama-sama. Teman-teman, saya juga belum tahu dalamannya seperti apa. Apakah dalamannya itu sama persis dengan spesifikasinya di luar? Kita lihat sama-sama. Semoga bisa menjadi referensi, bisa menjadi edukasi dan juga informasi buat teman-teman di mana saja berada. Bismillahirrahmanirrahim. Initiating system 1. System 1 loaded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Berjumpa kembali teman-teman bersama kami Alfa Romeo November Alpha Zulu atau Arnas, yang masih tetap dari seputaran kota Banjarpatroman, Jawa Barat, Indonesia. Kami ucapkan salam sejahtera buat teman-teman di mana saja berada. Dan bagi teman-teman kami ucapkan selamat datang back to my channel friend, thank you. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe ke channel itu, kami silahkan di subscribe saja. Insya Allah konten-konten yang bermanfaat. Baik teman-teman, supaya tidak terlalu panjang durasi, kita kembali lagi ke laptop. Pada project saya pada hari ini atau siang hari ini, bisa dilihat di hadapan saya ada satu buah laptop teman-teman. Ini laptop mereknya Lenovo, jadi bisa dilihat. Nah, Lenovo bukan keluaran lama ini teman-teman. Bisa dilihat ini merek Lenovo. Coba kita lihat lebih dekat. Dia sudah berprosesor AMD Ryzen 4000 series ya, bisa dilihat teman-teman nih. Bisa dilihat. Dilihat AMD Ryzen ya. Untuk grafiknya bisa dilihat. Dan untuk bisa dilihat juga Ideapen Slim 5. Bisa dilihat ya untuk ini. Dia sudah mempergunakan barcode-nya juga ada. Karena di sini untuk laptop ini bukan keluaran lama teman-teman ya. Coba kita lihat di bagian bawahnya, biar bisa menjadi ilmu, biar bisa menjadi edukasi dan juga informasi buat teman-teman di mana saja berada. Nah, di bagian bawah bisa dilihat teman-teman, ini adalah merek Lenovo dengan tipe Lenovo Ideapen 15 ARE05. Coba saya lebih dekat biar bisa dilihat ya teman-teman. Bisa dilihat ya, kelihatan ya, kalau fokus. Ideapen 15 Alfa Romeo Eco 05 atau ARE05 ya, bisa dilihat ya untuk tipenya. Oke teman-teman, supaya tidak terlalu panjang durasi, kita akan melakukan unboxing untuk laptop Ideapen ini. Tapi walaupun Ideapen, tapi ini bukan generasi lama teman-teman ya. Biasanya kan kalau untuk seri-seri Ideapen itu kan keluaran lama ya biasanya, katakanlah jadul lah kalau bahasa ininya. Tapi kalau ini enggak, ini karena udah slim, dengan tadi bisa dilihat juga untuk prosesornya jadi sudah mempergunakan AMD yang keluaran terbaru ya. Baik, supaya tidak terlalu panjang, nanti kita lihat dalamannya seperti apa, apakah sesuai dengan spesifikasi yang ada di luar, dalamnya seperti apa, nanti kita coba lihat sama-sama. Jadi kita akan melakukan unboxing, bongkar total keseluruhan laptop ini. Alat yang sudah saya persiapkan teman-teman, satu buah obeng seperti ini. Ini obengnya kebetulan yang bintang teman-teman ya, ini kebetulan bisa dilihat. Jadi ketika teman-teman ingin membongkar sebuah laptop, harus dipastikan jenis bautnya teman-teman. Jadi jangan asal obeng ya. Nah, ini bisa dilihat, ini adalah baut bintang, bukan yang baut biasa. Karena kalau baut biasa kan saya menggunakan obeng seperti ini teman-teman nih. Ini ada obeng ya, satu lagi ini baut yang biasa ya. Untuk baut yang biasa. Nah, kalau ini beda teman-teman. Jadi harus dipastikan harus sesuai dengan baut yang akan kita lepaskan. Jadi jangan asal-asal obeng teman-teman ya. Karena nanti ketika ini bautnya baut bintang, terus kita paksa lepaskan pakai obeng yang seperti ini, yang obeng plus gini, maka dipastikan nanti baut-baut ini akan rusak, akan dol teman-teman. Jadi jangan asal-asal obeng ya. Itu diperhatikan teman-teman. Hati-hati, jangan asal membongkar atau melepas baut yang obengnya bukan bagian. Oke teman-teman, saya simpan ini karena tidak dipakai ya. Saya simpan. Yang kita menggunakan ini saja. Selanjutnya adalah ini untuk mencongkel. Ini saya sudah menyiapkan dua buah. Ini bisa dilihat di ujungnya lancip ya. Coba saya fokuskan. Oke, ini bisa dilihat ujungnya lancip. Ini adalah untuk mencongkel. Ini terbuat dari plastik fiber teman-teman ya. Untuk mencongkel ini tujuannya adalah supaya tidak rusak.
begitu teman-teman. Jadi ketika nanti baut-baut ini sudah lepas, jangan pakai, katakanlah ini obeng kan ada yang minnya ya, bisa dilihat. Jangan pakai dicopot pakai gini, ini kan min ya, jangan dicopot pakai gini, jangan, nanti rusak ininya, bukan kasihan. Oke, ini kita lepaskan. Kita harus menggunakan alat seperti ini, yang terbuat dari plastik ya, supaya tidak lecet ke casing. Oke, saya simpan. Dan juga ini adalah kotak kecil ini teman-teman, ini berguna sekali. Ini adalah untuk tempat baut. Ini sering banget ke tempat saya ya, sering sekali yang ke tempat saya katanya udah dibongkar di tempat lain. Ketika saya membongkar banyak baut yang hilang. Begitu teman-teman. Ini sudah saya siapkan untuk tempat baut. Oke, saya simpan. Oke, supaya tidak terlalu panjang durasi, mari kita lepaskan satu persatu dari keseluruhan baut ini. Nanti untuk proses pelepasan bautnya saya akan percepat videonya supaya tidak terlalu panjang durasi. Mari kita awali dari sebelah sini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, sepertinya sudah semua bautnya, karena ini kebetulan di bagian luarnya sedikit bautnya, cuma ada beberapa biji. Ini sudah saya kumpulkan bautnya di sini, biar nanti tidak hilang ketika proses perakitan kembali teman-teman. Tidak ada istilah bautnya kurang gitu, bisa simpan aja. Nah seperti ini. Jadi meskipun diletakkan ya aman gitu kan, karena sudah ada dalam kotak. Baik, selanjutnya saya menggunakan ini teman-teman, untuk mencongkel. Bisa dilihat ini untuk jenis laptop seperti ini biasanya dari bagian bawahnya, begitu teman-teman. Saya congkel saja pelan-pelan. Bisa dilihat ini ada ininya ya, supaya tidak terlalu tidak merusak casing teman-teman, begitu. Ini harus hati-hati sekali. Bisa dilihat pelan-pelan teman-teman. Ini saya ganjal saja sambil satu lagi seperti ini. Coba ini. Nah, setelah terlepas satu, nah udah lepas, bisa dilihat. Nah, seperti ini. Oke. Ini kan sebelah sini sudah. Kita sebelah sininya, oh masih kurang ya, sedikit lagi ya. Coba sambil diangkat, tapi harus pakai perasaan teman-teman ya, jangan asal diangkat. Karena nanti ada penguncinya, dikhawatirkan nanti patah untuk penguncinya. Nah, sepertinya sudah semua teman-teman. Ini tinggal sebelah kiri. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini sudah terlepas semua teman-teman ya, bisa dilihat. Oke, mari kita lihat sama-sama teman-teman. Saya juga belum tahu dalamannya seperti apa. Apakah dalamannya itu sama persis dengan spesifikasinya di luar? Kita lihat sama-sama. Semoga bisa menjadi referensi, bisa menjadi edukasi dan juga informasi buat teman-teman di mana saja berada. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini untuk dalaman laptop Lenovo IdeaPad apa tadi ya? IdeaPad 15 ARE05 ya. Nah, seperti ini. Ini dalamannya seperti ini. Bisa dilihat, saya coba dekatkan. Nah, ini kotor sekali, biasa dilihat teman-teman. Nah, kegunaannya bisa membongkar sendiri laptop itu seperti ini. Ini membersihkan kipas gitu teman ya. Kipasnya dibersihkan, nanti untuk pasca proses juga dibersihkan. Nah, coba bisa dilihat, coba kita dari sebelah kanan dulu. Nah, ini bautnya teman-teman. Ini baterainya nih, bisa dilihat ini baterainya. Nanti ketika teman-teman ingin mengganti baterai, katakanlah laptop ini sudah drop baterainya, ini tinggal dilepas bautnya. Ini kan ada baut ya. Ini ada baut, juga sebelah sini juga ada baut. Terus ini juga ada baut. Ini baut, tinggal setelah bautnya terlepas tinggal diangkat saja, gampang. Kalau untuk mengganti keyboard ini juga tinggal dilepas keyboardnya, di bagian bawahnya tinggal diangkat saja. Nah, ini prosesornya. Begitu teman-teman, saya dilihat. Ini adalah spekernya. Seperti ini bisa dilihat. Ini adalah WiFi cardnya. Dan ini adalah tadi sudah saya katakan ini kabel keyboard ya, ini kabel baterainya, dan ini adalah kabel touchpad seperti ini, bisa dilihat.
Ini WiFi card ya, ini WiFi cardnya. Ketika laptop tidak berfungsi WiFi nya ya tinggal diganti ininya. Dan ini dia sudah merupakan SSD teman-teman, bisa dilihat. Kalau laptop murah nggak mungkin sudah SSD teman-teman, bisa dilihat nih. SSD nya 256 512 teman-teman, bisa dilihat 512 atau setengah tera ya. Coba saya fokuskan. Oke, bisa dilihat ya. Nah, ini SSD nya SSD berjenis M2 teman-teman. Hati-hati, SSD itu banyak jenisnya. Ada yang bentuknya mirip sekali seperti harddisk SATA ya, tapi kalau yang ini adalah jenis PCIe M2. Ini untuk penyimpanan harddisknya bisa di sini juga bisa, tapi dari sana tidak disediakan ini teman-teman ya, tidak disediakan untuk harddisk. Ini bisa dilihat. Kalau ingin double internal, ini buat soketnya ya. Ini biasanya dari sini adalah ada kabelnya, kabel fleksibel di sini, tapi di sini dari pabriknya tidak disediakan alias tidak ada ya, karena sudah menggunakan SSD yang berjenis M2 ini. Jadi kita geserkan, bisa dilihat. Nah, ini adalah buat penyimpanan cadangan sih sebenarnya, cadangan ya, karena di sini kan nggak ada tuh kosong, kan di sana kosong ada. Bisa dilihat. Nah, ini baterai CMOS-nya, ini untuk port USB, dan kipasnya kotor sekali, bisa dilihat teman-teman, kotor sekali. Untuk nanti coba kita bersihkan sekalian servis seperti ini teman-teman, bisa dilihat ya. Ini yang disebut PCT seperti ini. Ini terminal PCT ini. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya. Untuk proses pengangkatan tidak perlu saya videokan, ataupun nanti kalau saya videokan di konten yang lainnya. Ini karena sudah 10 menitan lebih. Kalau terlalu panjang kan kadang-kadang teman-teman ada yang malas juga untuk melihatnya. Jadi kita dibikin di konten yang terpisah saja. Mungkin itu saja untuk tutorial kita membongkar laptop Lenovo IdeaPad. Saya lupa lagi tipenya, coba saya lihat dulu. Tipenya IdeaPad 5 ya, atau 15 RD05, bisa dilihat untuk tipenya ya. Mungkin itu saja yang bisa kami persembahkan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada hal yang ditanyakan, silahkan tanyakan saja di komentar. Dan tidak lupa, sekali lagi saya doakan bagi yang sudah subscribe, semoga keluarganya sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun. Itu saja yang kami persembahkan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami dari Alfa Romeo November Alfa Jur dari Kota Banjar Paturuman, Jawa Barat, Indonesia, ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sukses untuk kita semua.